Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Disiksa Empat Malaikat Ketika Mati Suri. Cahaya itu seakan memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Pandangan mataku menjadi kabur. Tiba-tiba saya merasakan seperti ada kekuatan besar menyedot tubuhku. Apa yang saya tulis ini berdasar pengalaman pribadi yang benar-benar saya alami. Sudah sekian lama sebenarnya saya ingin menulis pengalaman ini, setidaknya sebagai pengingat diri saya pribadi, tidak lebih. Agak begitu sulit dari mana saya mengawali cerita ini. Awalnya waktu itu pertengahan tahun 2002, menurut dokter saya mengidap penyakit hepatitis, jelasnya gangguan fungsi hati. Sakit yang saya derita sepanjang 2 tahun lebih itu menyisakan banyak pelajaran berharga dalam pola pikirku, sehingga aku mendapatkan hikmah jika sehat itu adalah sesuatu yang berharga dalam hidup. Sakit yang sekian lama, tentu ada rasa jenuh terhadap derita sakit. Kalaupun bias memilih pada waktu itu, mati adalah pilihan pertama yang saya pilih. Pertimbangannya adalah sakit yang tidak terjabarkan dalam kata-kata. Pada waktu itu membuat diri saya putus asa. Entahlah, saya rasa pilihan ini tidak saya saja yang memilih. Ketika seseorang menderita yang akut, mungkin akan memilih jalan pintas, yaitu kematian. Tapi Tuhan punya rencana lain terhadap saya. Alhamdulillah, saya sehat sampai sekarang. Selain menderita gangguan fungsi hati, saya juga menderita TBC, dalam kata lain sakit paru-paru. Entahlah, kalau bahasa medis saya bingung. Ceritanya pada waktu itu sekitar pukul 1 dini hari, saya merasakan dingin yang luar biasa pada tubuh saya. Anehnya saya sadar, apakah ini yang namanya menjelang ajal, maut atau kematian itu. Selanjutnya saya tidak ingat apapun, kecuali tangisan istri dan mak saya tercinta saat saya masih sadar. Selanjutnya saya merasakan tubuhku seakan melayang-layang ringan di udara, bagaikan sepotong kapas diterpa angin. Sesaat setelah itu seakan menembus kegelapan, lama sekali dalam lorong gelap. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Saat terjaga aku menemukan ragaku tergeletak di jalan yang gelap dan sepi. Tak ada seorang pun manusia di sekitarku. Anehnya aku mendapatkan kenyataan tak sehelai benang pun melekat di badanku. Ya, diriku telanjang. Pada waktu itu aku hanya sempat berpikir sekaligus heran siapa yang melucuti pakaianku. Aku bangkit dan berjalan menyusuri jalan panjang yang seolah tak berujung. Kondisinya begitu sepi, bahkan sepertinya tidak ada makhluk lain kecuali saya sendiri. Tiba-tiba aku melihat seberkas cahaya di kejauhan. Aku segera berlari menuju ke sana. Aku berharap menemukan seseorang yang bisa saya minta tolong. Semakin dekat dengan cahaya tersebut, mataku menjadi silau. Cahaya itu seakan memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Pandangan mataku menjadi kabur. Tiba-tiba saya merasakan seperti ada kekuatan besar menyedot tubuhku dan melemparkan ke suatu tempat yang sangat jauh, entah di mana. Sekali lagi terjadi sebuah keanehan. Saya tiba-tiba sudah berdiri di sebuah jalan dan memakai baju menyerupai jubah hitam. Tapi yang membuat saya heran, di sekitarku terlihat pemandangan hiruk-pikuk manusia dengan segala pola tingkahnya. Ada yang mabuk, berjudi, berzina, mencuri, membunuh, dan macam-macam kejahatan. Dan juga ada pula terlihat orang yang berbicara di podium dengan mulut berbusa-busa. Tapi tak ada seorang pun yang mendengarnya, kecuali sekumpulan binatang yang bernama anjing dan babi. Dunia apa ini? Batinku tak habis mengerti. Semuanya berbuat semaunya sendiri, seperti tidak ada aturan dan tata susila. Orang-orang mempertontonkan tingkah laku apa adanya, tak ada rasa malu atau sungkan, seperti yang diperlihatkan dua insan dengan panasnya di sudut jalan, disaksikan mata telanjang anak-anak kecil. Saya segera beranjak dari tempat itu, menyusuri jalan yang panas dan berdebu.
tiba-tiba saya bertemu dengan dua orang wanita yang saya kenal. Ya, emak dan istriku. Saya panggil keduanya, tapi mereka tidak menoleh walau sedikit pun, apalagi berhenti. Mereka terus berjalan tanpa memperdulikan diriku. Saya bangkit dari tempatku dan hendak mengejar mereka, tapi langkah kakiku seperti ada yang menggandolinya. Saya tak bisa berdiri dan hanya bisa terpaku di tempatku berdiri. Saya hanya bisa berteriak-teriak memanggil emak dan istriku. Sementara emak dan istriku terus berjalan sampai bayangan mereka lenyap di balik kabut. Saya menjadi kecewa dan putus asa. Saya menangis terseduh-seduh. Tanpa saya sadari, muncul 4 orang berwajah seram di hadapanku sambil membawa pentungan. Mereka mirip monster di film-film horor. Tanpa banyak kata, mereka menghajarku secara bergantian. Saya berteriak-teriak minta tolong, tapi tak ada seorang pun yang datang menolongku. "Silahkan berteriak, tak akan ada yang bisa menolongmu," kata salah seorang dari mereka. "Kamu adalah manusia laknat yang perlu diberi pelajaran," caci yang lain. "Kamu akan kami masukkan ke dalam neraka," ancam salah seorang yang lain. "Manusia sepertimu tak pantas hidup di dunia." Sambil mencaciku, keempat orang menyeramkan itu memukul dan mengajar diriku tanpa belas kasih. Hujatan dan cercaan yang bertubi-tubi ditujukan padaku, yang juga disertai siksaan fisik yang berat. Saya hanya bisa melolong dan menjerit kesakitan. Sungguh belum pernah saya merasakan kepedihan, kesakitan, dan siksaan demikian beratnya seperti ini. Sekujur tubuhku sampai berdarah-darah. Tak ada yang bisa saya lakukan pada waktu itu kecuali menyerukan nama Tuhan, meminta pertolongan. Pada saat seperti itulah saya menyadari segala kehilafan dan kekeliruanku. Saya tidak ingin mati dalam keadaan berlumuran dosa seperti ini. Ketika diriku sudah sekarat dan harapan itu tinggal seujung kuku, sayup-sayup saya mendengar suara emak memanggil namaku. Saya terkesiap. "Emak, maafkan aku," kataku lirih sambil merintih kesakitan. Dan ajaib, orang-orang berwajah seram yang tadi mengajarku lenyap begitu saja. Meski masih merasakan sakit, samar-samar saya melihat kehadiran emak di hadapanku. Dengan kondisi sangat payah aku merangkak mendekati emak. Tangan emak terulur ke arahku. Dengan susah payah saya mengangkat tanganku yang lemah dan mencoba meraih tangan emak. Anehnya ketika tanganku menyentuh tangan emak, tiba-tiba seperti ada kekuatan yang luar biasa mengalir ke tubuhku yang sudah remuk bersatu kembali. Saya merasakan diriku disedot sebuah kekuatan besar. Tubuhku melayang-layang di angkasa dan kemudian jatuh di alas yang empuk. Ada kedamaian menyusup dalam hatiku. Perlahan saya membuka mata, cahaya terang menyilaukan. Samar-samar saya mulai bisa melihat kondisi di sekelilingku. Sebuah ruang yang tak asing, kamar sederhanaku, di mana aku terbujur lemas hari-hari kemarin saat sakit. Hampir semua yang saya tabung habis untuk ikhtiar kesembuhan. Dan ketika kejadian mati suri, menurut pendapat saya pribadi ini, saya hanya menjalani obat jalan. Tampak emak, istri, dan saudaraku juga kerabat yang lain menungguku dengan derayan air mata. Sungguh saya tidak bisa membalas air mata itu sampai kapanpun. Saya yakin kejadian seperti yang saya alami tidak sendiri. Ini adalah bagian kecil dari keajaiban semesta ini. Semua ini terjadi adalah semata-mata berkat pertolongan Allah. Kunci semua ini saya yakin adalah doa yang tulus dari orang-orang terdekat kita. Kelapangan hati orang terdekat kita melapangkan pintu kematianku. Untuk beberapa waktu, entah kapan lagi, aku pasti akan mengalami mati yang sesungguhnya. Kecintaan mereka yang besar kepadaku mungkin juga sebagai salah satu kekuatan yang mampu menghidupkan saya dari separuh mati. Semoga sekelumit kisah ini menjadi pengingat untuk diriku sendiri, setidaknya sebagai pengeling dalam setiap gerak hidup dalam kehidupanku ke depan, tidak jatuh di lubang yang sama. Semoga tulisan yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam.
Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.